Namaku Alia. Kalau aku harus memilih satu hari paling memalukan dalam hidupku, hari itu mungkin tak akan pernah bisa kulupa sampai aku tua nanti. Hari di mana orang-orang yang dulu kupikir akan menjadi keluargaku, menertawakan keadaanku, merendahkan keberadaanku, dan mendorongku keluar seolah aku hanyalah beban paling kotor yang pernah singgah di rumah mereka. Hari itu hari lamaran, atau lebih tepatnya hari lamaran yang dibatalkan oleh penghinaan. Aku tumbuh dari keluarga sederhana di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ayahku sudah meninggal sejak aku SMP. Ibuku bekerja serabutan kemana-mana. Hidup kami tidak pernah mewah. Bahkan untuk membayar uang sekolah saja kami sering harus nego waktu, menunggu gaji ibuku cair, atau menunggu tetangga yang berbaik hati meminjamkan terlebih dulu. Tapi entah kenapa, aku selalu percaya aku akan punya jalan. Aku tidak sempurna. Aku bukan murid terbaik. Aku tidak kuliah tinggi. Namun aku tidak pernah merasa diriku tak berguna. Lalu aku bertemu Ardi. Dia lelaki pertama yang membuatku merasa berhak bermimpi. Kami pacaran sejak SMA, melewati banyak wacana masa depan. Rumah kecil, anak-anak, kerja apa saja yang penting halal. Ardi selalu bilang dia akan menikahiku meski aku bukan siapa-siapa, dan aku percaya. Tahun berganti, kami tetap bersama. Ketika Ardi mulai bekerja di sebuah toko elektronik, aku merasa perjalanan kami mulai jelas arahnya. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit, menahan diri membeli banyak hal, berharap suatu saat kami bisa membuka jalan hidup baru bersama. Ternyata, aku salah besar tentang banyak hal. Pagi itu, aku mengenakan kebaya sederhana warna peach, disulam sendiri oleh tanteku. Ibuku sudah berusaha membuat hidangan apapun yang ia mampu. Kami datang ke rumah keluarga Ardi dengan hati mendebar. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa inilah awal langkah besar hidupku. Tapi sejak melewati pintu rumah batu milik keluarga Ardi, aku sudah menangkap atmosfera aneh yang membuat tengkuku dingin. Pandangan sinis, bisikan pelan, senyuman yang terlalu tipis. Bu Ratna, Ibu Ardi, berdiri dengan gaun brokat indah yang kilaunya mungkin lebih mahal dari semua tabungan kami sekeluarga. Dia tersenyum sekilas, tetapi mata dinginnya menelanjangiku dari ujung kepala sampai kaki. Ini dia calon mantu kita, katanya dengan nada yang membuatku seketika ingin mengecil. Kami duduk di ruang tamu besar. Kudapan mahal tersusun rapi, tapi suasana seperti kabut yang menunggu hujan badai. Tak butuh lama sampai semuanya runtuh. Bu Ratna membuka percakapan dengan pertanyaan yang terdengar biasa saja, tapi ujungnya tajam seperti pisau. Alia kerja apa sekarang? Aku tersenyum gugup. Masih bantu-bantu di kios sebelah rumah, Bu. Rencananya mau cari yang tetap. Bantu-bantu? Dia memotong. Jadi belum punya penghasilan tetap. Aku mengangguk pelan. Aku merasa tubuhku mulai panas. Ibuku menatapku penuh doa, seolah berharap jawabanku tidak akan membuat semuanya hancur. Tapi aku tahu, di balik tatapannya, ada rasa takut yang sama denganku. Kamu kuliah? Bu Ratna lanjut. Belum, Bu. Oh. Senyum sinis tipis muncul di bibirnya. Jadi kamu tidak kuliah, tidak kerja tetap, dan tidak punya rencana jelas? Lalu mau masa depan apa kamu beri untuk keluarga Ardi? Aku ingin menjelaskan. Aku ingin mengatakan aku punya mimpi. Aku punya rencana kecil meski belum terlihat. Tapi kata-kata lumpuh di tenggorokanku. Aku tidak pernah dilatih menghadapi hinaan halus seperti itu. Ardi diam di sampingku. Tangannya tidak meraihku. Tatapannya ke lantai, bukan kepadaku. Di situ aku mulai merasa sesuatu salah. Tapi Bu, Alia orangnya baik. Kita sudah lama. Diam. Bu Ratna menatap tajam pada anaknya sendiri. Kebaikan saja tidak cukup buat hidup, Ardi. Kalimat itu menghantam dadaku. Seolah sifat terbaik yang kupunya tak ada nilainya. Ayah Ardi duduk bersedekap di ujung sofa, menambahkan dengan nada datar. Kami ingin Ardi menikah dengan perempuan yang siap menjadi ibu rumah tangga dan pendamping hidup, bukan beban sejak awal. Dan disitulah semuanya pecah. Alia bahkan belum tahu mau jadi apa. Bu Ratna memperjelas, suaranya menjulang. Bagaimana kami percaya kamu bisa membangun keluarga? Kamu hanya membawa masalah. Ibuku menunduk. Pipinya memerah menahan malu. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak seburuk itu. Aku ingin mengatakan aku akan berusaha mati-matian jika diberi kesempatan. Tapi semakin aku ingin bicara, semakin hatiku mengecil oleh tatapan meremehkan puluhan mata. Raut wajah Ardi, kekasihku bertahun-tahun, tak berubah. Ia hanya menarik nafas pelan, seperti menyerah tanpa perang. Tidak sekalipun ia menatapku untuk mengatakan aku cukup. Dan saat itulah aku mengerti. Aku bukan ditolak karena aku buruk. Aku ditolak karena aku tidak pernah dianggap setara. Lamaran yang seharusnya bahagia berubah menjadi ruang penghakiman. Kalimat-kalimatnya makin menusuk, terus-menerus menyerang, bahkan tanpa mereka sadari betapa pedihnya luka itu. Sampai akhirnya Bu Ratna berdiri. Maaf, acara sudah selesai. Lebih baik kalian pulang sebelum semakin canggung. Pulang. Diusir. Sederhana, tapi mematikan. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Ardi menatapku sekilas.
Setelah sekian tahun hubungan, ia hanya mampu memberi satu kalimat lemah. Maaf ya Li, mungkin ini memang belum jalannya. Belum jalannya? Atau tidak pernah ada jalannya bagiku sejak awal. Aku keluar dari rumah mewah itu dengan kepala tertunduk, pipi panas, dan dada sesak penuh kepedihan. Tidak ada tangan yang menggenggam tanganku. Tidak ada yang mengejarku. Tidak ada yang berkata, "Tunggu, kalian salah tentang dia." Di teras, aku bertemu Dinda, sahabatku sejak kecil yang kuberitahu semua rahasia dan ketakutanku tentang hari besar ini. Aku berharap ia memelukku, mendukungku, tapi ia hanya mengedipkan mata tajam. Kulihat dari tadi, Li, kamu terlalu percaya diri. Orang seperti mereka gak akan mau punya mantu hidup biasa-biasa aja. Aku kehilangan kata-kata. Bahkan sahabat yang kupikir berdiri di pihakku memilih menjadi hakim tambahan dalam peradilan kejatuhanku. Dia tersenyum tipis, seolah puas. Akui saja, kamu memang belum pantas. Kata-kata itu memaku hatiku, lebih sakit dari tusuk jarum manapun. Saat aku dan ibuku naik angkot untuk pulang, rasanya semua penumpang melihatku sebagai orang gagal. Yang paling menyakitkan bukan ditolak menikah, bukan lamaran dibatalkan, tapi cara mereka menjatuhkanku, menjadikan masa depanku bahan tertawaan. Di rumah kecilku, aku melepaskan kebaya. Aku menangis sampai tubuhku menggigil. Ibuku hanya bisa memelukku, mengusap rambutku, tidak bisa berkata apapun selain, "Sabar, Le, Tuhan pasti lihat." Aku ingin percaya itu, tapi hati dan harga diriku hancur berkeping. Aku merasa hidupku sudah selesai sebelum dimulai. Tetapi ketika malam berganti dini hari dan aku sudah kehabisan air mata, sesuatu muncul dalam diriku. Seperti bara kecil yang tertimbun. Bukan dendam, lebih seperti penolakan keras untuk mati terbenam dalam kata-kata mereka. Aku berdiri di depan cermin, wajah sembab, rambut acak, mata merah, dan berbisik pada diriku sendiri. Kalau kamu dibilang tidak punya masa depan, buktikan kamu bisa membuatnya sendiri. Mungkin itu kalimat kosong saat itu. Mungkin terdengar konyol, tapi itu satu-satunya pegangan yang kupunya setelah semuanya direbut dariku. Aku belum tahu caranya. Aku belum tahu harus kerja apa. Aku bahkan mengantongi uang hanya beberapa lembar dan receh. Aku tidak punya rumah besar, gelar kuliah, atau rencana brilian. Yang kumiliki hanya rasa sakit dan keinginan kecil untuk tidak dibiarkan terbunuh oleh hinaan orang lain. Aku menutup mata, menarik napas, dan memutuskan. Meski dunia menganggap aku tidak punya masa depan, aku akan menempuh apapun untuk membangunnya. Batu demi batu, langkah demi langkah. Dan justru di titik paling gelap itulah perjalanan baruku mulai. Bukan sebagai calon menantu orang kaya, tapi sebagai Alia, perempuan yang menolak menyerah. Namaku Alia, dan ternyata bangun dari keterpurukan bukan berarti besok hidup langsung berubah lebih baik. Kadang malah terasa lebih buruk dulu, seolah hidup ingin memastikan aku sungguh-sungguh dalam tekadku. Setelah hari lamaran itu, rumahku berubah dari tempat paling aman menjadi ruang yang penuh kenangan pahit. Dan kampung kecil tempat aku tumbuh tidak lagi terasa seperti pelindung. Hari-hari pertama aku benar-benar menggantungkan diri pada kebaikan orang lain. Dan jujur saja, itu rasanya memalukan. Aku numpang di kos seorang teman lama, Karin namanya. 3 atau 4 hari, aku sendiri sampai lupa menghitung. Kamarnya mungil, kasur tipis di lantai, dan bau lembab dari dinding bangunan tua. Tapi bagiku semua itu terasa seperti hotel bintang 5 dibanding ambruk di jalanan dengan hati yang terkoyak. Karin sebenarnya baik, tapi aku bisa merasakan ia juga canggung menampungku terlalu lama. Kos-kosannya lumayan padat, banyak tetangga kamar yang selalu bertanya-tanya siapa aku. Dan setiap malam, aku merasa seperti duri di tempat tidur orang lain. Aku mencoba membantu hidupnya, mencuci piring, menyapu kamar kos, atau membelikan sabun saat habis. Tapi tetap saja aku sadar, aku tidak bisa mengandalkan orang selamanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terlalu tinggi, aku membereskan tas kecilku. Hanya ada 2 pasang baju, dompet tipis, dan sisa rasa sakit yang seakan masih melekat di kulit. "Kau yakin mau keluar? Tinggal saja dulu sampai dapat kerja," kata Karin pelan sambil berdiri di pintu. Aku menggigit bibir, menahan rasa malu dan terima kasih yang campur aduk. Aku harus mulai berdiri sendiri, aku nggak mau jadi beban. Karin menghela napas, lalu memelukku. "Kalau butuh tempat pulang, kamu tahu aku di mana." Aku mengangguk. Itu cukup memberiku keberanian langkah pertama, meski perasaan kosong membentang di depanku seperti jalan panjang tanpa ujung. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari tersulit dalam hidupku. Aku berjalan berjam-jam keliling pasar, mencatat nama toko dan warung, menanyakan apakah mereka butuh tenaga tambahan. Berkali-kali jawabannya sama, tidak. Terlalu banyak pelamar, terlalu sedikit ruang, atau kadang mereka hanya memandangku dari atas ke bawah, seolah aku tidak pantas berada di ruang mereka. Beberapa toko bilang, "Bawa lamaran dulu." Aku ingin tertawa getir. Aku bahkan belum punya printer untuk mencetak lamaran, apalagi pengalaman kerja bergengsi.
Akhirnya aku menerima pekerjaan apapun yang bisa membawaku bertahan 1 hari lagi. Aku menjadi pelayan cuci piring di warung bakso, berganti-ganti air sabun sampai tanganku lecet. Lalu ada satu masa aku dipekerjakan mengangkat karung beras kecil di pasar agar pelanggan tidak repot. Bayarannya 1.000 atau 2.000 per karung, tergantung siapa pemilik toko dan seberapa hati mereka hari itu. Beberapa orang memandangku seolah aku jatuh terlalu rendah. Mungkin benar, tapi aku tidak punya kemewahan untuk berpikir soal harga diri. Aku lapar. Begitulah rutinitasku. Datang pagi, mengerjakan apapun, dipanggil mbak, dek, atau kadang, hei kamu, tanpa nama. Sore pulang, membeli nasi 1 bungkus untuk dibagi 2 hari. Sesekali aku hanya membeli gorengan Rp500 dan mengganjal perut dengan air putih supaya lebih kenyang. Aku belajar bahwa lapar bukan hanya rasa di perut. Itu suara di kepala yang perlahan melemahkan tenaga dan pikiran. Kabar jatuhnya hidupku menyebar lebih cepat daripada kabar lamaran yang gagal. Tentu saja, orang lebih senang cerita tentang tragedi daripada kesuksesan. Dan tidak butuh waktu lama sampai aku mendengar gosip-gosip itu. Alia ditolak karena miskin. Katanya ibunya juga nggak punya apa-apa. Bagus, keluarga Ardi sadar diri. Dan yang paling menusuk, memangnya mau jadi apa hidupnya? Paling juga begitu-begitu aja. Aku tahu sumber beberapa kalimat itu. Dinda, orang yang dulu kupanggil sahabat. Alih-alih membela, ia justru jadi pengeras suara paling lantang. Entah dari mana ia mendapat kesenangan begitu besar merendahkanku. Sore itu aku bertemu dia di jalan. Sengaja atau tidak, aku tidak tahu. Ia tersenyum lebar melihatku membawa ember bekas berisi spons dan sabun. Kerja apa kamu sekarang? Tanyanya, nada sinis itu jelas. Cuci piring, jawabku tenang. Oh, dia menahan tawa. Wah, dari calon menantu orang kaya jadi buruh cuci piring. Hidupmu plot twist banget. Aku menarik napas pelan, menahan diri daripada membalas. Aku tahu kalau aku membuka mulut, hanya amarah yang keluar. Kamu tahu, Ardi udah dekat sama yang lain. Dinda melanjutkan, seakan belum puas menusukku. Aku mengangkat wajah. Semoga dia bahagia. Dinda terdiam sebentar. Mungkin tidak mengharapkan jawaban itu. Dia ingin aku patah. Dia ingin aku hancur. Tapi aku sudah melewati titik terbawah untuk saat itu. Setelah itu, aku berjalan pergi. Dan rasanya, aku menang atas dirinya dengan diamku. Di tengah semua kepahitan itu, aku bertemu beberapa orang yang menjadi cahaya kecil. Salah satunya Ria, pelayan warung lain yang bekerja shift bersamaku. Rambutnya selalu diikat tinggi. Tangan kasarnya menunjukkan ia sudah bekerja sejak kecil. Saat aku mencuci piring dan tampak lemas, ia menyodorkan kue pancong hangat tanpa banyak bicara. Makan, nanti kamu tumbang. Aku menatapnya ragu. Aku belum digaji. Nanti kalau... Sudah, katanya cepat. Anggap saja sedekah dari sesama pejuang. Kalimat sederhana itu seperti selimut di malam dingin. Aku ingin menangis, tapi yang keluar hanya senyum kecil. Ada juga Pak Umar, pemilik warung kecil tempat aku mulai bekerja 3 hari seminggu. Dia bukan orang kaya, tapi bijaksana dengan cara yang kukagumi. Di warungnya yang remang karena lampu neon tua, dia mengajarkanku hal-hal yang tidak pernah kupikirkan. Jangan malu kerja kasar, katanya sambil memotong cabai. Yang harus kamu malu itu kalau kamu duduk nunggu hidup kasihan sama kamu. Aku tersentak, karena aku tahu itu tepat mengenai hatiku yang beberapa kali ingin menyerah. Sore itu, setelah warung tutup dan lantainya selesai kupel bersih, Pak Umar memanggilku ke bangku depan. Kamu kelihatan anak baik, katanya. Kamu bantu aku dengan jujur, aku bantu kamu sebisanya. Dunia tidak selalu jahat. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku percaya kata itu. Malam itu aku pulang ke kamar kos murah yang akhirnya bisa kubayar setengah bulan lebih dulu. Kamar kecil dengan dinding rapuh, kipas angin tua, dan kasur busa tipis. Aku mengeluarkan barang-barangku dari tas. Baju, sabun, dan kemudian aku menemukan sesuatu yang sempat terlupakan. Buku catatan kecil dengan sampul biru, hadiah ulang tahun dari ibuku dulu. Aku duduk bersila, menyalakan lampu kecil, dan membuka halaman pertamanya. Tanganku gemetar saat memegang pena. Bukan karena takut, tapi karena terasa seperti membuka pintu baru. Aku mulai menulis sederhana. Hal yang ingin kulakukan. Cari pekerjaan tetap. Belajar sesuatu yang bisa jadi usaha. Nabung walau 1.000 sehari. Pindah dari kamar kos sempit suatu hari. Buktikan aku tidak seburuk kata orang. Dan di bawahnya tanpa sadar aku menambahkan satu kalimat. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku punya masa depan. Aku berhenti, memperhatikan tulisan itu. Rasanya berat, tapi juga seperti janji kepada seseorang yang paling penting, diriku sendiri. Hari itu aku tidur dengan perut masih melilit, tapi hatiku sedikit lebih ringan. Aku sudah tidak hanya bertahan hidup, aku mulai menyusun arah. Lambat, sangat lambat, tapi jalan kecil menuju masa depan mulai terbentuk. Bukan dari bantuan keluarga kaya, bukan dari kekasih,
bukan dari teman palsu, tapi dari tanganku sendiri yang penuh kapalan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi pada langkah berikutnya. Karena aku tahu, sekalipun semuanya hancur, yang tersisa dalam diriku adalah kemauan untuk bangkit. Dan itu cukup untuk memulai segalanya lagi. Hari-hariku di warung Pak Umar, awalnya hanyalah rutinitas melelahkan yang membuat punggung pegal dan tangan berkeriput oleh sabun. Namun perlahan, rutinitas itu berubah menjadi sesuatu yang membuka mataku terhadap dunia yang sama sekali tak pernah kupertimbangkan sebelumnya. Warung kecil di ujung jalan itu selalu ramai menjelang siang. Para buruh bangunan, tukang ojek pangkalan, kuli pasar, hingga ibu-ibu yang sekedar membeli minyak goreng berhenti di sana. Meski luasnya tidak lebih dari ruang tamu rumah, suasananya seperti jalan pertemuan ratusan cerita hidup. Tawa, keluh kesah, bahkan gosip terbaru pasar, semuanya mampir di warung itu. Sementara aku mencuci gelas-gelas teh manis yang lengket, mataku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kulihat. Berapa banyak bungkus mie instan kosong yang menumpuk lebih cepat daripada biskuit kaleng? Jam berapa pembeli paling banyak datang? Bagaimana satu botol kecap bisa habis lebih cepat di akhir pekan? Entah kenapa aku mulai mencatat itu semua di kepala. Bukan karena tugasku, tapi karena aku merasa seperti belajar sesuatu yang berguna. Suatu hari saat aku sedang mengeringkan meja, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Umar. Pak, kalau beli barang dagangan gini, kira-kira untungnya berapa? Pak Umar mengangkat wajahnya, sedikit heran aku menanyakan hal begitu. Beragam, jawabnya. Kadang cuma dapat 500 per barang, kadang 1000, kadang rugi kalau barang nggak laku. Aku mengangguk, memperhatikan tumpukan mie instan yang baru disusun kembali. Kenapa? Kamu tertarik jualan? Aku terdiam. Jualan? Aku? Perempuan yang bahkan dulu tidak tahu harus kerja apa? Tertarik belajar, jawabku jujur. Siapa tahu suatu hari bisa punya usaha sendiri. Pak Umar tersenyum lebar. Bagus itu. Ilmu berdagang nggak harus sekolah tinggi. Yang penting jujur, sabar, dan tahan malu. Aku menghemat setiap kata yang dia ucapkan. Seolah diriku bingung mengapa tidak pernah melihat dunia ini lebih cepat. Selama ini aku merasa masa depanku bergantung pada keberuntungan atau belas kasihan orang lain. Tapi di warung itu, aku sadar. Masa depan tidak harus besar dulu. Bisa dimulai dari sekecil mencatat berapa banyak mie instan terjual dalam sehari. Beberapa hari kemudian, Pak Umal memberiku buku tipis catatan stok. Alia, kamu bantu hitung stok tiap sore ya, sekalian belajar. Hatiku seperti melompat. Aku menerima buku itu dengan hati-hati, seolah itu benda paling berharga di dunia. Sejak hari itu, aku merasa pekerjaanku punya makna berbeda. Aku bukan hanya cuci piring, aku menjadi mata dan telinga kecil warung itu. Setiap angka yang kutulis kuanggap sebagai pelajaran yang tak pernah kudapatkan di sekolah manapun. Lalu datanglah peristiwa yang mengubah arah langkahku. Suatu siang, Ria datang dengan selebaran kusut di tangannya. Lih, kamu ikut ini yuk, pelatihan usaha mikro gratis di Balai RW. Katanya antusias. Aku membaca tulisan fotokopi yang warnanya agak pudar. Kata-kata seperti manajemen modal kecil, perencanaan usaha sederhana, dan jualan tanpa takut rugi menari di mataku. Aku mana sanggup ikut beginian, gumamku. Kenapa enggak? Ria mengangkat alis. Gratis kok, kalaupun kamu cuma dengar materi, kan nggak rugi. Aku terdiam. Dalam hati aku tahu, aku takut bukan karena tak mampu. Aku takut diremehkan lagi. Masih ada trauma dalam diriku. Tatatan sinis Bu Ratna, bisikan orang kampung, komentar Dinda yang menusuk. Tapi Ria tidak menyerah. Kalau kamu mau buktiin hidupmu bisa lebih baik, coba mulai dari sini, katanya perlahan. Dan entah kenapa, kata-katanya menghantam tepat pada bagian dalam diriku yang paling rapuh. Minggu depannya, aku datang ke Balai RW memakai baju terbaik yang kupunya. Kaos coklat yang sudah mulai memudar dan jeans lama. Sandalku karet, tapi bersih. Aku tidak punya tas mentereng atau buku catatan mahal seperti peserta lainnya. Tapi aku membawa harapan kecil yang kukunci rapat dalam dada. Begitu masuk ruangan, aku langsung tahu aku berbeda. Ada ibu-ibu berdaster rapi tapi bermerek, ada anak kuliahan yang terlihat hanya ingin menambah CV, dan ada 2 orang yang menurutku datang hanya untuk membandingkan diri mereka sendiri dengan peserta lain. Tatapan mata menyapu tubuhku dari atas sampai bawah, dan aku bisa menebak apa isi kepala mereka. Kasihan amat, datang cuma pakai sandal jepit. Aku menelan ludah. Suasana sempat membuatku ingin berbalik dan pulang. Tapi sebelum aku sempat melangkah mundur, seseorang masuk ke ruangan dan menyapa seluruh peserta dengan suara lantang. Selamat pagi semuanya, nama saya Hakim, dan hari ini kita akan bicara soal bagaimana memulai usaha dari modal kecil, bahkan modal nol. Ruang itu tenang, dan jujur saja, aku langsung suka caranya bicara. Mas Hakim tidak terlihat kaya atau formal. Pakaiannya sederhana, tapi bersih. Dia bercerita bahwa ia dulunya pedagang asongan pinggir jalan sebelum punya kios yang sukses.
Dan tiba-tiba, aku merasa berada di ruangan yang tepat. Materi berjalan. Dia mengajarkan hal-hal yang terdengar sederhana, tapi kurasakan sangat membuka mata. Mulai dari apa yang kamu bisa. Modal bukan hanya uang, skill, tenaga, waktu, itu modal juga. Jangan takut ditertawakan. Orang hanya menertawakan apa yang tidak mereka berani lakukan. Aku mencatat semuanya dengan pensil tumpul dari warung, menulis cepat-cepat agar tak ada yang hilang dari kepala. Di tengah sesi tanya jawab, tiba-tiba Mas Hakim menatapku. "Kamu kerja apa, Mbak?" "Aku bantu warung, Pak," jawabku gugup. "Bagus, kamu belajar lapangan langsung. Kamu tahu kebutuhan pembeli, tahu barang cepat laku, tahu cara pelayanan sederhana. Itu modal besar." Aku makin terkejut saat ia berkata lebih keras pada semua peserta. "Jangan remehkan orang yang mulai dari bawah. Mereka biasanya lebih ulet daripada yang punya modal tapi malas." Hanya Tuhan yang tahu bagaimana rasanya mendengar kata-kata itu setelah berbulan-bulan dihina. Setelah kelas selesai, Mas Hakim menghampiriku sebentar. "Kamu punya potensi, Alia," katanya. "Coba mulai dari hal kecil. Kamu tinggal di lingkungan ramai kan? Jual minuman segar kecil-kecilan dulu. Nanti berkembang sendiri." Minuman segar. Aku tertawa kecil. Ide itu terdengar sederhana sekali. Tapi entah kenapa justru terasa seperti lampu yang menyala di kepalaku. Sejak hari itu, aku mulai menyisihkan uang setiap kali digaji. 1.000, 2.000, sampai cukup untuk membeli plastik kemasan, gula, es batu, dan sirup 2 botol. Modal awalnya bahkan tidak sampai 50.000, tapi bagiku itu seperti menabung untuk masa depan emas. Pagi pertama jualan, aku bangun lebih awal, mencampur sirup dalam ember kecil, mengisi plastik satu-satu sambil membayangkan satu hal. Aku sedang membangun hidup baru. Aku keluar membawa wadah minuman di ember dengan kain hangat menutupinya. Ria menepuk bahuku sebelum aku melangkah. "Semangat! Ingat, orang mencibir itu biasa. Yang penting kamu jalan terus." Dan seperti yang ia prediksi, cibiran muncul bahkan sebelum aku bisa menjual 1 bungkus. "Wah, Alia sekarang jualan minuman, dari mantu idaman ke pedagang keliling. Hidup kasihan banget ya kalau udah ditolak." Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk dan berjalan, mengetuk pintu demi pintu, menawari minuman dingin 1.000 per bungkus. Banyak yang menolak, banyak yang tidak malu membuka pintu. Beberapa malah pura-pura tidak mendengar. Tapi aku tetap berjalan. Sampai akhirnya seorang ibu menyapa, mengambil 1 bungkus, lalu berkata, "Es kamu enak ya, Nak. Besok aku beli lagi." Kalimat itu saja membuat kakiku seolah melayang. Hari kedua aku jualan, penolakannya masih banyak. Tapi ada 2 pelanggan tetap. Hari ketiga, 4 bungkus terjual. Hari keempat, 6. Hari kelima, aku sudah tahu waktu terbaik lewat di depan bengkel tempat para mekanik haus oleh panas matahari. Dan tiba-tiba, sebelum aku sadar, aku tidak merasa malu lagi. Aku malah menikmati setiap langkah, setiap tawaran, setiap senyuman kecil pelanggan baru. Dan untuk pertama kalinya sejak hidupku runtuh, aku bangga terhadap sesuatu yang kulakukan. Suatu sore, ketika aku duduk mengemas es sambil mendengar suara obrolan warung dan tawa pembeli, sesuatu yang lama hilang kembali padaku. Semangat untuk hidup. Dan di hati yang dulu dipenuhi rasa sakit, bibit-bibit kecil harapan mulai tumbuh. Bukan karena ada yang menolongku, bukan karena dunia tiba-tiba adil, tapi karena aku, Alia, yang dulu dibilang tidak punya masa depan, akhirnya menemukan jalan pertama menuju masa depan itu, dengan tangan dan usaha sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tidak sekadar bertahan hidup. Aku benar-benar mulai membangun hidupku. Usaha kecilku yang dimulai dari ember dan 2 botol sirup pelan-pelan berubah bentuk, hampir tanpa kusadari. Tiap pagi, aku bangun lebih awal, memotong buah-buahan sederhana seperti melon atau jeruk saat ada rezeki lebih, menyiapkan es batu, dan meracik minuman dengan cara yang kubelajari sendiri. Jangan terlalu manis, jangan terlalu encer, dan selalu dingin segar. Itulah resep sederhana yang membuat orang mau kembali membeli. Awalnya, aku masih keliling dari rumah ke rumah, tapi semakin hari, semakin banyak yang menungguku di depan pagar sambil membawa uang receh. Pelanggan kecilku bertambah pelan tapi pasti. Sampai suatu sore, ketika aku pulang ke warung setelah seharian menjajakan minuman, Pak Umar berdiri dengan tangan terlipat dan senyum panjang membelah wajahnya. "Alia," katanya sambil menunjuk sebuah meja kecil yang dulu hanya dipakai meletakkan koran. "Bagaimana kalau kamu mulai jualan di sini saja, di depan warung? Kamu sudah punya pelanggan, tinggal biar orang datang sendiri." Aku mengerjap tidak percaya. Wadah kayu kecil yang disediakan Pak Umar terasa seperti panggung besar bagiku. Tempat itu bukan sekadar space, tapi pengakuan bahwa aku pantas punya tempat untuk berdiri. "Beneran, Pak?" Tanyaku hampir berbisik, takut itu hanya mimpi. "Ya iyalah," jawabnya. "Kamu rajin, daganganmu laku, pelanggan makin banyak. Kalau jualan di sini, nanti aku bantu promosiin." Aku hampir menitikkan air mata. Dalam hidupku, jarang ada orang yang percaya kepada diriku lebih dulu daripada aku sendiri.
Tapi Pak Umar melakukannya. Sejak hari itu, rutinitasku berubah. Bukan lagi mengetuk pintu, tapi menata gelas plastik, menata kantong es, memasang tulisan seadanya di atas papan bekas. Alia es segar dan camilan. Murah, enak, bersih. Di bawah tulisan sederhana itu, aku mulai merasakan perubahan yang pelan tapi nyata. Pelanggan tidak lagi sekedar membeli karena kasihan atau karena penasaran. Mereka mulai datang karena mereka suka dengan apa yang kubuat. Beberapa anak sekolah mampir sepulang belajar, berderet dengan seragam kusut dan tas robek. Para tukang ojek yang dulu hanya beli rokok di warung, kini ikut memesan 2-3 bungkus es buah. Ini membuatku berpikir, kalau minuman bisa berkembang, kenapa aku tidak menambah sesuatu lagi? Awalnya aku mencoba membuat pisang goreng, lalu bala-bala, lalu risol kecil isi sayur. Tidak semuanya sukses. Beberapa gosong, beberapa terlalu berminyak, beberapa sama sekali tidak ada yang beli. Tapi aku belajar mengoreksi satu demi satu. Dan ketika akhirnya aku berhasil membuat risol yang rasanya enak, tanpa terlalu banyak minyak menempel, pelanggan mulai membelinya bersama minuman. Tak lama, peluang lain muncul tanpa perlu kucari. Ibu-ibu pengajian di ujung gang memesan 20 risol dan 40 bungkus es untuk pertemuan bulanannya. Lalu ada ibu yang sedang merayakan ulang tahun anaknya memesan es sirup 2 ember. Kemudian pekerja bangunan yang sedang renovasi rumah di dekat situ mengorder minuman setiap jam istirahat. Aku tidak pernah menyangka, tapi namaku mulai terdengar di mulut orang-orang. Bukan lagi dengan nada menyalahkan atau meremehkan seperti dulu. Kini terdengar seperti begini. Kalau mau pesan es buah enak, ke Alia aja. Risolnya gurih banget, anak-anak pasti doyan. Tolong cepat Bu, nanti keburu habis. Setiap kalimat itu bagai menyembuhkan luka-luka kecil yang dulu terlalu sering ditorehkan dunia. Namun bersamaan dengan kabar baik itu, datang juga sesuatu yang dulu pernah asing bagiku. Tatapan penasaran dari orang-orang yang dulu meremehkan. Ada bapak tetangga yang dulu sinis berkata aku tidak akan bertahan lama. Sekarang ia datang membeli 2 bungkus minuman sambil tersenyum malu. Ada tetangga lain yang dulu menganggapku beban kampung. Kini dengan sangat sopan bertanya, apakah mungkin aku menerima pesanan untuk arisan? Aku tidak membalas dendam. Aku hanya tersenyum dan melayani mereka seperti pelanggan lain. Bukan karena aku lupa apa yang mereka lakukan, tapi karena aku tidak ingin masa depan terkotori hal-hal buruk dari masa lalu. Aku ingin perjalananku bersih dari rasa benci. Suatu siang yang terik, saat aku sedang sibuk menata risol panas, seseorang yang sangat kukenal datang mendekat. Dinda. Bekas tetangga sekaligus si mulut paling tajam yang dulu begitu bangga meremehkanku. Penampilannya sama seperti dulu, rambut dicat, lipstik tebal, pakaian bermerek, dan tas kecil menggantung di lengan. Tapi senyumnya bukan lagi senyum menghina, lebih seperti senyum pura-pura bersahabat. "Hai Li," katanya sok ceria. "Aku dengar kamu jualan sekarang. Wah, keren banget ya." Aku hanya mengangguk sopan. "Ada yang bisa kubantu, Dinda?" "Oh enggak, aku cuma lewat," katanya. Lalu ia menatap dinding warung, seolah mencari alasan tambahan agar tetap berdiri di sana. "Bagus ya daganganmu. Lumayan juga ya. Kayaknya rame terus." Aku tahu arah percakapan ini. Orang seperti Dinda tidak benar-benar peduli. Dia hanya ingin memastikan apakah gosip yang ia dengar benar, bahwa perempuan yang dulu dianggap gagal itu kini sedang naik daun. Beberapa detik kemudian ia berdeham kecil. Li, minggu depan keluargaku bikin syukuran kecil. Kamu mungkin bisa bantu nyiapin snack? Tapi ya yang murah aja ya, kamu kan baru mulai." Kalimat terakhir itu masih mengandung duri halus, tapi aku hanya tersenyum. "Bisa, tinggal bilang jumlahnya. Nanti aku hitung biaya dan waktunya." Dinda tampak terkejut menerima jawaban datar tapi tegas itu. Mungkin ia berharap aku minder atau minta diskon besar, tapi aku bukan Alia yang dulu lagi. Ia pergi dengan cepat, dan ketika bayangannya hilang di tikungan, aku merasakan sesuatu yang hangat di dada. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri tegak tanpa ambruk oleh kata-kata orang lain. Perkembangan usaha ini juga mendekatkan aku kembali kepada 2 orang yang sejak awal mendukungku tanpa syarat, Mas Hakim dan Ria. Suatu sore mereka datang ke warung sambil membawa map dan laptop pinjaman. "Alia, kamu sudah waktunya punya izin usaha sederhana," kata Ria sambil membuka laptop. "Kalau usahamu sudah punya nama dan terdaftar, kamu bisa ikut bazar dan pameran kecil-kecilan." Aku tergagap, tidak siap dengan langkah sejauh itu. Aku cuma jualan kecil-kecilan. "Itulah gunanya daftar," timpal Mas Hakim. "Usaha kecil hari ini bisa jadi usaha besar besok, tapi fondasinya harus kokoh." Dengan sabar, mereka membantuku mengisi formulir, mengurus surat dari kelurahan, membuat nama sederhana, alias Fresh and Snack. Tidak mewah, tapi terasa seperti resmi. Seolah aku benar-benar punya usaha yang diakui, bukan sekedar coba-coba. Beberapa minggu setelah itu, uang tabunganku sudah cukup besar, lebih dari yang pernah aku kumpulkan dalam hidupku. Sebagian ku dapat dari jualan, sebagian dari pesanan mendadak, sebagian lagi dari kepercayaan pelanggan yang membantuku tumbuh. Dan pada suatu pagi, aku melakukan sesuatu yang dulu bahkan tidak berani kubayangkan.
Aku membeli motor bekas. Warnanya merah tua, sedikit tergores di bagian kiri, tapi mesinnya kuat dan bunyinya halus. Saat pertama kali memegang kunci motor itu, aku merasa seperti bertransformasi. Alia yang dulu berjalan membawa ember, kini bisa mengantar pesanan jauh lebih cepat. Bahkan bisa memperluas pelanggan ke kampung sebelah. Ketika aku mengendarainya pulang, angin sore menerpa wajahku dan aku tertawa tanpa sadar. Rasanya seperti kebebasan. Namun, hidup selalu punya cara menarik kita kembali ke kenyataan. Suatu sore ketika aku sedang menghitung uang hasil dagangan di warung, Ria datang tergesa-gesa membawa kabar yang membuat telingaku berdenging. "Li, kamu dengar berita belum?" katanya sambil menelan ludah. "Apa?" Aku berhenti menghitung. "Keluarganya Ardi lagi susah. Katanya usahanya Pak Somad bangkrut. Rumah mereka mau dijual buat nutup utang." Nama itu membuat jantungku berhenti sejenak. Ardi, lelaki yang pernah kucintai sekaligus yang memutuskan pertunangan kami dengan cara yang paling menyakitkan. Keluarganya dulu orang terpandang di kampung, hidupnya jauh dari kata kekurangan. Dan kini kabar itu terasa terlalu sulit dipercaya. Aku terdiam lama. Di dalam diriku berputar perasaan yang kacau. Terkejut, bingung, sedikit marah mengapa dunia membawaku kembali ke masa lalu, dan tanpa ingin kuakui, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa adil, seolah roda kehidupan benar-benar berputar. Tapi yang paling kuat bukan itu. Yang paling terasa adalah kenyataan bahwa saat mereka jatuh, aku sedang naik. Aku melihat ke arah warung, papan nama kecilku, motor yang terparkir, pelanggan yang sedang menunggu es dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mengerti. Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang dulu meremehkanmu, tapi oleh siapa yang tetap berjalan meski seluruh dunia menghentikan langkahmu. Dan hari itu, ketika matahari tenggelam di balik bukit, aku menyadari sesuatu yang besar. Namaku mungkin baru awalnya disebut-sebut, tapi aku sudah jauh lebih kuat dari semalam. Aku tidak pernah membayangkan hari ketika aku bisa membuka kios sendiri. Bukan tenda pinjaman di depan warung orang lain. Bukan kart dorong yang harus kutarik panas-panasan. Tetapi kios milikku sepenuhnya, walau kecil dan sederhana. Catnya masih bau baru, rak kayu bekas kususun rapi sendiri. Dan papan nama biru muda bertuliskan alias Fresh and Snack terpasang tepat di atas pintu. Kiosku berdiri di pinggir jalan dekat perempatan kecil, persis tempat orang-orang melintas saat pergi dan pulang kerja. Dari pagi hingga sore, aku meracik es buah, membuat risol, menyusun gorengan, dan melayani pelanggan yang semakin hari semakin ramai. Kini, aku sudah punya beberapa alat tambahan, freezer kecil, blender baru, bahkan etalase kaca mungil untuk menampilkan camilan. Beberapa ibu-ibu kampung yang tadinya hanya lewat, kini jadi pelanggan setia. Ada bapak-bapak yang beli minuman dingin sebelum berangkat kerja. Anak-anak kecil menunggu camilan selesai digoreng sambil duduk di bangku plastik biru. Rasanya hangat sekali setiap kali kupandang kerumunan kecil yang memenuhi kiosku. Dalam hitungan bulan, kios itu tidak hanya membawaku pada keberhasilan finansial kecil tapi stabil, melainkan juga membuka pintu bagiku menjadi sosok yang diperhitungkan. Orang-orang mulai menyebutku sebagai contoh bahwa usaha dan tekad bisa mengalahkan hinaan. Terkadang Pak RT datang mampir hanya untuk bilang, "Saya bangga sama kamu, Li." Dan ibu-ibu PKK memintaku menjadi pembicara kecil tentang usaha rumahan, yang membuatku tersenyum kecut, mengingat beberapa dari mereka dulu ikut meremehkanku. Aku tidak membalas dendam, aku hanya bekerja, menabung dan memperbaiki hidup baik-baik saja. Namun, suatu hari, saat aku sedang membeli bahan di pasar, daun bawang, cabai, tepung, dan plastik bungkus, takdir membawaku ke pertemuan yang tidak pernah kurencanakan. Aku menunduk memilih cabai yang segar ketika suara familiar terdengar dari jarak dekat. Suara perempuan dengan nada tegang namun sombong yang tak mungkin kulupakan. "Ardi, cepatlah. Kita harus cari bahan yang lebih murah. Kalau tidak, uang belanja ini tidak cukup." Aku berhenti. Tanganku membeku di atas tumpukan cabai. Nama itu. Suara itu, tubuhku bergetar sedikit. Aku membalikkan badan perlahan. Dan di sana mereka berdiri. Bu Ratna, dengan rambut disanggul namun wajah lelah dan mata kuyu. Dan Ardi, lelaki yang dulu pernah kucintai habis-habisan. Kini tampak lebih kurus, bahunya merosot, dan matanya kehilangan sinar percaya diri yang dulu kubanggakan. Mereka membeku menatapku. "Alia?" Suara Ardi terdengar serak, seperti tak yakin aku yata. Bu Ratna menarik nafas panjang. Matanya membesar. "Kamu masih di sini?" Aku menatap mereka dengan tenang. Aku tidak memakai baju mahal, tidak mengenakan perhiasan. Aku hanya berseragam kaos sederhana bertuliskan alias Fresh and Snack. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pantas mengenakannya. Kuhormati diri sendiri, itu cukup. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu, masih di sini. Lagi belanja?" Mereka tampak gugup. Pasar ramai, tapi rasanya dunia hanya berisi 3 orang yang saling diam itu. Ardi menelan ludah. "Kamu sukses ya? Aku dengar dari orang kampung, kamu punya usaha sendiri." Aku hanya mengangguk. "Alhamdulillah, pelan-pelan."
Sorot mata Bu Ratna berubah aneh. Ada rasa tidak percaya, ada gengsi, dan ada sedikit rasa takut. Kami mendengar usaha kamu maju. Aku tersenyum tanpa nada menyombongkan diri. Saya cuma bekerja, Bu, apa adanya. Beberapa detik berlalu. Lalu Ardi mendekat setengah langkah. Alia, aku minta maaf. Dulu aku pengecut. Aku harusnya membelamu. Ada getaran di dadaku. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena aku ingat betapa keheningan Ardi pada hari lamaran telah menghancurkanku lebih dari kata-kata ibunya. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu tidak melakukan apa-apa saat itu, dan itu sudah cukup jadi jawabannya. Ardi menunduk. Bu Ratna menghembuskan napas berat, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kecil dan rapuh. Alia, kami sedang tidak dalam kondisi baik. Suaranya nyaris tak terdengar. Usaha kami jatuh. Rumah hampir disita. Kami salah menilai kamu. Aku bisa merasakan bahwa permintaan maaf itu keluar bukan karena cinta atau kesadaran penuh, tetapi karena kebutuhan. Tapi itu tidak penting. Aku tidak perlu mereka menyembahku. Aku hanya butuh satu hal, menutup masa lalu dengan kepala tegak. Kusimpan semua amarah lama di dalam laci hatiku dan kututup lapat. Saya sudah memaafkan, Bu, kataku pelan. Sejak lama. Mereka terkejut. Memaafkan bukan berarti saya lupa. Bukan juga berarti saya mau kembali. Hanya, saya tidak ingin hidup saya ditentukan oleh rasa sakit itu lagi. Bu Ratna menelan ludah. Ardi menggigit bibir. Mereka tidak membalas. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperdebatkan. Aku pergi begitu saja, membawa bahan belanjaan dengan langkah tegap. Tapi rupanya takdir belum selesai memainkan puncaknya. Seminggu kemudian, kiosku kebanjiran pesanan besar. Sebuah keluarga memesan catering lengkap, es buah, risol, gorengan, puding, dan snack box untuk 150 orang. Nilai terbesar yang pernah kuterima sejak memulai usaha. Ketika aku membaca alamat lengkapnya, jantungku berhenti sejenak. Nama pemesan, Bu Ratna. Alamat, rumah besar yang dulu jadi tempat lamaran gagal itu. Aku duduk lama menatap pesanan itu. Dunia punya humornya sendiri, dan aku hanya bisa tersenyum. Tanpa keraguan, aku mengiyakan. Semua prosesnya kulakukan dengan hati-hati. Ria membantuku packing. 2 ibu sekitar datang membungkus snack. Aku menyewa 3 termos tambahan. Semuanya terasa seperti perjalanan panjang yang dikunci dalam 1 hari itu. Lalu, pagi pengantaran tiba. Dan aku datang bukan dengan motor bekas yang dulu kubanggakan. Aku datang dengan mobil kecil baru hasil tabungan 2 tahun. Putih bersih, masih wangi pabrik, dengan logo sederhana di pintunya. Alias Fresh and Snack, pesanan dan catering. Aku berhenti tepat di depan rumah besar itu. Tetangga-tetangga menatap dari pagar dan pintu. Mereka tampak terkejut melihatku turun dari balik kemudi. Beberapa mulut bahkan terbuka tanpa suara. Aku mengetuk pagar. Sopan. Bu Ratna sendiri yang membukanya. Saat ia melihat mobil, melihat badge usaha, melihat ratusan paket yang kubawa, wajahnya berubah pucat. Bukan marah, bukan malu, tapi campuran keduanya. Alia, ia berkata sangat pelan. Aku tersenyum. Pesanan Bu Ratna sudah siap. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Sebuah pemandangan dramatis yang tak pernah akan kulupakan. Bu Ratna berdiri kaku, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa roda kehidupan benar-benar berputar tanpa peduli siapa yang dulu berada di atas. Ardi muncul dari dalam, tertegun melihatku memarkir mobil. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, bahkan kekaguman kecil yang tidak mampu ia tutupi. Aku dan 2 pekerja yang menemaniku mengangkat paket satu persatu ke teras. Suasana sunyi, tidak ada hinaan, tidak ada ejekan. Hanya diam berat dari mereka yang dulu merasa berhak menilai takdir hidupku. Saat selesai, aku mengulurkan kwitansi dan tersenyum sopan. Terima kasih sudah memesan, semoga acaranya lancar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, Bu Ratna kehilangan kata-kata. Tapi akhirnya ia hanya berhasil mengatakan, pelan, terima kasih. Dan di situ aku tahu perjalanan panjangku benar-benar selesai. Aku berjalan kembali ke mobil dengan kepala tegak, mengenakan senyum ringan. Tidak ada dendam yang kubawa pulang. Aku tidak perlu mereka menyesal atau berlutut. Dunia sudah memberi pelajaran mereka sendiri. Ketika aku menutup pintu mobil dan bersiap pergi, aku menatap kaca spion dan melihat Bu Ratna dan Ardi berdiri diam, kecil, dan terperangkap dalam keheningan. Aku berbisik pada diri sendiri, lebih lembut daripada doa. Dulu, mereka bilang aku tak punya masa depan. Kini aku membuktikan, masa depan bukan diberi. Masa depan dibangun, bahkan dari tangan yang mereka remehkan. Dan aku melaju pergi, meninggalkan rumah itu seperti bayangan masa lalu yang tak lagi menakutkanku. Sebuah akhir yang tidak pernah kuduga, namun sangat layak untuk setiap air mata, keringat, dan langkah yang kupaksakan saat dunia ingin aku menyerah. Karena pada akhirnya, kemenangan terbaik bukan ketika orang lain jatuh berlutut, tapi ketika kita berdiri tegak, tanpa membalas, tanpa menoleh, dan tanpa menyesal sedikit pun.